Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga dimudahkan segala urusannya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan buat semuanya yang telah mensupport channel ini, dan silakan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Jadi kali ini saya mau menceritakan sebuah film petualangan yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Kon-Tiki. Menceritakan tentang keberanian sekumpulan sahabat yang berlayar melintasi Samudra Pasifik sejauh 8.000 km dengan hanya menggunakan sebuah rakit dari kayu. Dan untuk sedikit diketahui, jika ditarik garis lurus dari Sabang sampai Merauke, itu jaraknya baru kurang lebih 5.300 km. Bayangkan jika kita melintasi Samudra Pasifik dengan jarak 8.000 km. Jadi ekspedisi ini dianggap salah satu pertualangan terbesar di abad ke-20. Dan bagaimana perjuangan mereka? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di atas sebuah danau yang sudah membeku. Anak ini bernama Thor. Thor terus berjalan menuju sebuah lubang di mana terdapat bongkahan es yang mengapung di atas air. Sementara teman-temannya yang lain berteriak dan berusaha menghentikannya. Tidak lama kemudian Thor melompat ke atas sebuah bongkahan es yang sedang mengapung. Dan ketika dia mencoba berdiri di atasnya, dia malah terjatuh ke dalam air. Dan beruntungnya salah seorang dari temannya segera meraih kakinya dan menariknya keluar dari dalam air. Setelah diselamatkan, orang tua Thor memintanya untuk berjanji untuk tidak pernah melakukan hal yang berbahaya lagi. Namun Thor hanya diam dan tidak menjawabnya. 20 tahun berlalu, tepatnya di tahun 1937. Thor sekarang adalah seorang pria dewasa. Sekarang ia menjadi seorang penjelajah. Dia dan istrinya tinggal di sebuah pulau terpencil yang bernama Putu Hiva di Polinesia. Thor dan istrinya tinggal bertahun-tahun di pulau tersebut untuk meneliti sejarah dan berbagai jenis tanaman dan serangga. Pada suatu sore di tepi pantai, Thor menanyakan sebuah pertanyaan kepada salah seorang tetua penduduk asli di Pulau Putu Hiva tentang dari mana nenek moyang mereka berasal. Tetua itu berkata kepada Thor bahwa mereka percaya nenek moyang mereka, Tiki, sang dewa matahari, membawa mereka ke pulau tersebut dari sebuah daratan di balik lautan di sebelah timur. Tetua itu menjelaskan kepada Thor bahwa semua yang ada di pulau tersebut, tanaman, serangga, maupun manusia, semua berasal dari timur. Untuk membuktikan kepada Thor, tetua itu kemudian membawa Thor menuju suatu tempat. Di sana terdapat sebuah patung Tiki yang telah berusia ribuan tahun. Pada bulan Desember tahun 1946, Thor kembali ke New York untuk menerbitkan sebuah buku yang telah ditulisnya selama 9 tahun. Selama dia dan istrinya berada di Pulau Putu Hiva, Polinesia. Buku tersebut berisi sebuah kajian hubungan prasejarah antara Amerika dan Polinesia. Namun buku yang ditulis olehnya ditolak mentah-mentah oleh penerbit. Karena menurut para ahli antropologi pada saat itu, Polinesia bukanlah berasal dari timur, walaupun Thor berusaha menjelaskan bahwa dia telah meneliti kajiannya ini selama 10 tahun lamanya di Pulau Putu Hiva. Penerbit tetap menganggap bahwa kajiannya ini hanyalah sebuah omong kosong belaka, karena menurut dia tidak mungkin bisa berlayar ke Polinesia, karena pada masa itu tidak mungkin memiliki sebuah kapal yang sangat kuat. Kemudian Thor berkata bahwa Tiki berlayar ke sana menggunakan sebuah rakit. Penerbit pun menertawakannya dan menantang Thor untuk membuktikan teorinya dengan cara berlayar dari Peru ke Polinesia dengan menggunakan sebuah rakit kayu. Karena merasa terhina dan tertantang, Thor kemudian mendatangi National Geographic untuk mencari pendanaan perjalanannya. Thor menjelaskan bahwa dia akan berlayar hanya menggunakan sebuah rakit dan mengandalkan arus laut beserta arah angin tanpa mesin apapun. Sebagai gantinya, National Geographic akan mendapatkan berita eksklusif tentang pelayaran fenomenal ini. Mendengar ide nekat yang dipresentasikan oleh Thor, National Geographic pun menolak tawarannya dengan alasan mereka tidak mau mendanai sebuah ekspedisi bunuh diri.
Adegan berpindah ke sebuah bar. Thor berusaha merekrut beberapa orang pelaut untuk ikut dalam ekspedisinya. Namun pelaut itu menolak dan menganggap ini adalah sebuah misi bunuh diri. Ketika Thor berjalan keluar dari bar, dia dihampiri oleh seorang pria yang berusaha mencegahnya. Mereka kemudian berkenalan, dia bernama Herman. Dan Herman pun menawarkan dirinya untuk ikut ke dalam ekspedisi ini. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang arsitek, namun pada saat ini dia bekerja sebagai seorang sales kulkas. Lalu Thor menjelaskan kepada Herman bahwa tidak akan ada orang yang menolong mereka apabila terjadi sesuatu di tengah laut. Namun Herman tetap bersikeras ingin ikut dalam pelayarannya, dan singkat cerita mereka pun berteman. Besok harinya Thor dan Herman memesan tiket untuk berangkat ke Peru karena pelayaran mereka akan dimulai dari sana. Sebelum berangkat ke Peru, Thor menelpon istrinya untuk memberitahukan bahwa dia akan berangkat ke Peru. Terjadi perdebatan di antara mereka. Istrinya memohon untuk jangan melakukan ekspedisi ini karena sekarang mereka sudah mempunyai 2 orang anak. Ditambah lagi bahwa Thor sama sekali tidak bisa berenang. Namun Thor tetap bersikeras bahwa dia harus melakukan ekspedisi ini karena apabila berhenti sekarang, maka kerja kerasnya selama 10 tahun ini akan menjadi sia-sia. 10 år på dette her, Liv. Jeg har brukt 10 år på det. Dan pada akhirnya Thor dan Herman pun berangkat ke Peru dengan menggunakan sebuah pesawat. Setelah sampai di Peru, Thor kemudian bertemu dengan teman-temannya dan memperkenalkan Herman kepada mereka. Mereka adalah Thorsten, Knut, dan Erik. Mereka bertiga juga akan ikut serta di ekspedisi pelayaran ini. Thor kemudian menjelaskan bahwa mereka akan berlayar dari Peru menuju Polinesia, ya, dengan menggunakan metode kuno dan bahan yang sama dengan yang digunakan oleh Tiki pada 1500 tahun yang lalu. Dan bahan untuk membuat rakit sudah siap. Sekarang mereka tinggal menunggu dana untuk membeli peralatan logistik dan bahan makanan yang mereka butuhkan selama menempuh pelayaran. Adegan berpindah ke hotel tempat Thor menginap. Pada saat Thor sedang duduk, dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Beng. Lalu Beng memperlihatkan sebuah koran yang memuat tentang ekspedisinya. Beng kemudian menawarkan dirinya kepada Thor untuk ikut serta dalam ekspedisi ini. Beng adalah seorang ahli suku bangsa yang juga kebetulan mahir dalam menggunakan kamera. Karena membutuhkan keterampilan yang dimiliki oleh Beng, Thor menyetujuinya untuk ikut dalam ekspedisi mereka. Waktu terus berlalu, Thor dan teman-temannya sekarang diusir keluar dari hotel tempat mereka menginap. Alasannya adalah karena sudah 3 minggu mereka menginap dan belum membayar uang sewanya. Dengan keputusasaan, Thor memutuskan mendatangi istana kepresidenan Peru. Dia berkata bahwa mereka akan melakukan ekspedisi ini dengan membawa nama besar Republik Peru, di mana mereka akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Peru lah yang pertama kali menemukan Polinesia. Untungnya Presiden Peru tersenyum lebar dan setuju untuk membantu sepenuhnya ekspedisi itu. Thor dan teman-temannya pun akhirnya mulai membangun rakit yang akan mereka gunakan untuk berlayar, dan Beng mendokumentasikannya dalam sebuah video. Pada tanggal 28 April tahun 1947, hari yang mereka tunggu pun tiba. Mereka sudah naik ke atas rakit dan bersiap untuk meninggalkan dermaga. Tampak begitu ramai para penduduk lokal yang melepas kepergian mereka dan mendoakan supaya dapat menempuh pelayaran ini dengan selamat. Sebuah kapal pun menarik rakit mereka ke tengah laut. Sesampainya di tengah laut, mereka pun segera memasang layar, menyesuaikan dengan arah yang ingin mereka tuju. Mereka mendokumentasikan pelayaran hari pertama mereka dengan kamera yang mereka bawa. Pada malam harinya ketika sedang memeriksa rakit, Thor melihat seekor hiu yang sedang berenang mengelilingi rakit mereka. Keesokan harinya mereka mencoba menghubungi pers dengan radio yang mereka bawa. Namun setelah lama mencoba, tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan sinyal. Pada sore harinya tampak awan hitam dan kilat menyambar di depan rute yang akan mereka tempuh. Tak lama kemudian, rakit mereka pun diterjang oleh badai hujan yang sangat besar.
Di tengah badai, Thor sempat terlempar ke laut, namun teman-temannya segera menyelamatkannya dan menariknya kembali ke atas rakit. Keesokan harinya mereka pun segera merapikan rakit mereka yang tadi malam porak-poranda dihantam badai. Mereka juga kembali berusaha untuk menghubungi pers dengan radio yang mereka bawa. Kali ini mereka menggunakan sebuah balon untuk menaikkan kabel antena radio. Namun ketika mendapatkan sinyal, kabel tersebut putus digigit oleh burung kakak tua yang mereka bawa. Dan mereka pun kembali gagal untuk menghubungi pers melalui radio. Pada hari berikutnya, seekor ikan paus besar berenang di sekitar rakit mereka. Thor yang melihat segera berteriak memanggil Bengt untuk mengambil kamera. Bengt! Bengt, hent kamera! Hent kamera, Bengt! Herman yang ketakutan segera mengambil sebuah tombak dan langsung melemparkannya tepat di kepala ikan paus tersebut. Namun untung saja tali tersebut putus sehingga rakit mereka tidak jadi karam. Mereka pun seketika emosi melihat sikap Herman karena Erik sempat terjatuh dari rakit gara-gara perbuatan Herman. Namun sebagai seorang kapten, Thor memberikan pengertian kepada teman-temannya dan akhirnya semua dapat memaklumi hal tersebut. Hari terus berganti. Pada satu malam, Thor dan teman-temannya melihat ada sebuah cahaya di balik celah rakit mereka. Mereka pun kemudian keluar dan sungguh luar biasa pemandangan yang mereka lihat. Rakit mereka dikelilingi oleh binatang-binatang laut yang memancarkan cahaya yang begitu indah. Keesokan harinya mereka ingin memeriksa kondisi rakit di bawah air. Mereka pun menurunkan sebuah keranjang kayu dan Bengt pun turun ke bawah air. Namun pada saat memeriksa rakit, seekor hiu besar tiba-tiba berenang di sampingnya dan Bengt pun ketakutan lalu segera naik kembali ke atas rakit. Pada hari itu mereka juga kembali berusaha menghubungi pers melalui radio. Beruntungnya mereka berhasil mendapatkan sinyal. Thor pun segera mengirimkan titik koordinat rakit mereka. Thor juga memberitahukan bahwa mereka baik-baik saja dan mereka sedang berlayar dengan penuh semangat. Walaupun sebenarnya semangat mereka mulai turun dan mereka mulai lelah. Karena pada hari itu sudah 20 hari mereka berlayar. Setelah berhasil mengirim pesan, Thor pun turun ke laut dengan menggunakan sebuah perahu karet untuk mendokumentasikan video rakit mereka yang sedang berlayar dari kejauhan. Saat Thor sedang merekam video, tiba-tiba saja seekor hiu tampak berenang menuju ke arahnya. Tak lama setelah itu, burung kakak tua peliharaan mereka tiba-tiba saja ketakutan dan berusaha untuk terbang. Merasa tidak terima burung kesayangannya dimakan oleh hiu, Erik menangkap hiu itu dengan tangan kosong. Herman yang merasa ketakutan karena mereka membunuh hiu itu dengan sangat kejam, kemudian dia berjalan pergi, namun dia tiba-tiba saja terpeleset dan jatuh ke dalam laut. Sementara Thor dan Bengt berusaha untuk mengalihkan perhatian hiu itu ke arah lain dengan melemparkan isi perut hiu yang dibunuh oleh Erik. Knut yang melihat hiu berenang ke arah lain segera melompat ke laut untuk menyelamatkan Herman, dan beruntungnya Herman pun akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah lolos dari maut, kejadian ini membuat mereka menyadari suatu hal. Dengan adanya kebersamaan dan kekompakan, maka rintangan seberat apapun di depan mereka, mereka sangat yakin dapat melaluinya bersama-sama.
Mereka berlayar dan terus berlayar sampai pada akhirnya Erik memberitahukan kepada Thor bahwa perjalanan mereka sudah hampir sampai. Mendengar kabar baik itu, Thor pun segera memberitahukan kepada teman-temannya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja mereka melihat seekor burung camar yang sedang terbang di atas rakit mereka. Mereka semua menatap burung camar itu dengan pandangan penuh rasa haru. Mereka tahu bahwa mereka telah selesai melakukan perjalanan itu. Thor pun segera menghubungi pers melalui radio dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Polinesia. Mereka pun membuang semua benda bermuatan berat untuk dijadikan jangkar. Ketika gelombang tinggi datang, rakit mereka pun berselancar melalui batu karang dan rakit mereka pun akhirnya sampai di pulau tersebut. Mereka berjalan dan terus berjalan di dangkalnya air pantai sampai mereka akhirnya pun menginjakkan kaki mereka di pulau tersebut. Hari itu adalah hari ke-101 dari sejak pertama kalinya mereka berangkat berlayar. Mereka semua saling berpelukan dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sesulit apapun rintangan yang kita lalui, kalau kita memiliki niat, keberanian untuk berusaha dan diiringi doa, insya Allah kita bisa melalui itu semuanya. Jadi sekian video kali ini, jaga terus kesehatanmu. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.